Di sebuah negara kecil di Asia Selatan, hari itu jalanan penuh massa. Suara teriakan bercampur gas air mata, gedung parlemen terbakar. Puluhan orang tewas, ribuan luka-luka. Semua dimulai hanya karena satu hal. Pemerintah memblokir media sosial. Tapi justru di tengah tragedi itu lahirlah sosok mengejutkan. Namanya Susila Karki, seorang perempuan mantan ketua Mahkamah Agung. Tiba-tiba ditunjuk jadi Perdana Menteri sementara. Dan kalimat pertamanya bikin dunia tercengang. Saya tidak di sini untuk mencicipi kekuasaan. Ya. Halo teman-teman, balik lagi di Trasmianto Official, Trust Channel, tempat kita membahas demokrasi, pemilu, dan politik dunia dengan cara berbeda tapi bermakna. Semua mata yang memiliki gairah di bidang demokrasi dan kedaulatan rakyat tiba-tiba tuh tertuju ke Nepal, bukan tanpa alasan. Di sana ada kejadian yang membuat kita semua sadar bahwa ketika anak muda bergerak, maka situasi sebuah negara akan bergejolak. Awalnya tuh cuma soal internet. Pemerintah Nepal memblokir Facebook, Instagram, WhatsApp, sampai YouTube. Nah, buat Gen Z ini bukan sekedar aplikasi. Ini ruang hidup mereka, ruang demokrasi, ruang untuk bersuara. Dan ternyata yang diblokir itu bukan satu atau dua aplikasi. Ada sekitar 26 platform media sosial yang resmi diblokir oleh pemerintah Nepal karena perusahaan-perusahaan itu tuh tidak mendaftar ke Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi. Pemerintah ini sudah memberi waktu 7 hari sejak akhir Agustus. Tapi banyak perusahaan gagal memenuhi kewajiban itu. Efeknya langsung terasa. Dari sekitar 30 juta penduduk Nepal, 90%-nya adalah pengguna internet aktif. Bayangin, hampir semua orang tiba-tiba kehilangan akses komunikasi digital mereka. Ruang berekspresi, ruang berdiskusi, dan ruang demokrasi mendadak terkunci. Gelombang protes pun meledak. Bukan hanya aktivis, tapi juga pelajar, mahasiswa, anak-anak muda generasi Z. Mereka turun ke jalan dengan poster-poster yang menyindir pemerintah. Seperti hentikan korupsi, bukan media sosial. Dan pemuda melawan korupsi. Nah, polisi meresponnya sangat keras. Gas air mata, meriam air, pentungan, bahkan peluru karet dilancarkan untuk menghadang gerakan demonstran. Waduh, suasana makin kacau tuh teman-teman. Ketika massa tuh berhasil menerobos area parlemen, beberapa gedung publik langsung dibakar. Korban mulai berjatuhan, bahkan hingga menewaskan demonstran dalam satu hari kerusuhan. Belum lagi ratusan lainnya pun mengalami luka-luka akibat kejadian itu. Bukan cuma demonstran, polisi pun ikut jadi korban. Jadi situasinya pada saat itu tuh chaos banget teman-teman. Saking chaosnya situasi Nepal sampai membuat Menteri Dalam Negeri Nepal Ramesh Lekak akhirnya mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab moralnya. Nah, dalam situasi ini, pemerintah tuh langsung membentuk komite penyelidikan dan menjanjikan ganti rugi bagi keluarga korban serta perawatan gratis bagi yang terluka. Tekanan publik tuh semakin besar pada saat itu, teman-teman. Perdana Menteri KP Sharma Oli tak sanggup lagi bertahan. Ia mundur dan parlemen pun dibubarkan. Nah, disinilah sejarah baru di Nepal tercipta. Sosok bernama Susila Karki muncul. Seorang perempuan mantan ketua Mahkamah Agung yang dikenal bersih, berintegritas, dan berani melawan korupsi. Sejarah pun mulai tercipta. Untuk pertama kalinya Nepal dipimpin oleh seorang perempuan. Yang menarik tuh di pidato perdananya teman-teman. Karki ini bilang, saya tidak di sini untuk mencicipi kekuasaan. Saya hanya akan menjabat selama 6 bulan sampai pemilu baru digelar. Nah, ini menarik pernyataannya teman-teman. Di dunia politik yang sering rakus kekuasaan, ucapannya ini jadi semacam cahaya di tengah gelap. Yang menarik tuh bukan cuma soal pidato perdananya. Pemilihannya pun sangat menarik untuk kita bahas. Ini pemilihan yang menjadikan beliau sebagai Perdana Menteri tergolong unik dan baru. Prosesnya tuh betul-betul ya mengejutkan dunia lah.
Jadi pemilihan Perdana Menteri di Nepal ini dilakukan menggunakan aplikasi internet bernama Discord. Nah, aplikasi ini tuh sebenarnya pada mulanya tuh merupakan aplikasi komunikasi gratis yang dirancang untuk komunitas gamers. Namun teman-teman, seiring waktu, platform ini berkembang menjadi ruang virtual bagi berbagai komunitas. Mulai dari pelajar, pekerja, hingga aktivis sosial dan politik. Pemilihan Perdana Menteri itu dipelopori oleh komunitas namanya Hami Nepal yang membuka server khusus dengan nama Youth Against Corruption. Server tersebut berkembang menjadi pusat koordinasi ribuan anak muda yang menolak praktik korupsi sekaligus menuntut perubahan politik. Nah, di dalam server itulah para anggota mendiskusikan berbagai nama calon Perdana Menteri. Termasuk di dalamnya ya Ibu Susila Karki tadi. Kemudian ada nama-nama lain seperti Mahabir pun, Harka Sampang, Sagar Dakal, hingga opsi memilih warga Acak sebagai simbol protes. Nah, setelah melalui perdebatan panjang, akhirnya komunitas ini kemudian menyelenggarakan voting tuh, ya, voting secara digital. Pada saat itu lebih dari 7.700 suara tercatat masuk dan hasilnya menunjukkan suara Karki itu memperoleh hampir separuh suara, yaitu sekitar 3.833 suara. Sehingga mengungguli kandidat lainnya. Hasil voting ini tuh tidak berhenti di ruang digital saja ya teman-teman. Jadi perwakilan aktivis muda membawa keputusan tersebut kepada Presiden Ramchandra Paudel dan Kepala Militer Nepal. Nah, berdasarkan pasal 61 Konstitusi Nepal, pemerintah kemudian membentuk pemerintahan transisi dengan Susila Karki sebagai Perdana Menteri sementara. Sampai pada titik ini kita bisa belajar bahwa pemilihan Susila Karki melalui Discord adalah penanda lahirnya era baru demokrasi digital. Aplikasi yang awalnya tuh hanya populer di kalangan gamer, kini berubah menjadi ruang politik yang efektif. Nah, teman-teman semua, peristiwa di Nepal ini menunjukkan bahwa teknologi itu dapat membuka jalan bagi partisipasi politik yang lebih luas. Bahkan di tengah pembatasan kebebasan berpendapat. Setelah terpilih menjadi Perdana Menteri dari hasil voting digital ini, Karki itu menjanjikan korban protes akan diakui sebagai martir. Nah, si keluarga mereka tuh yang menjadi korban akan diberikan kompensasi. Korban luka pun ditanggung biaya pengobatannya gratis oleh pemerintah. Bahkan rakyat yang kehilangan rumah akibat kerusuhan tuh dijanjikan bantuan berupa kompensasi atau pinjaman lunak. Nah, ini bukan sekedar kata-kata, tapi langkah konkret untuk memulihkan luka bangsa di Nepal. Hebat sih Karki ini ya. Nah, teman-teman, kalau kita tarik ke Indonesia, apa yang terjadi di Nepal ini sebenarnya punya relevansi besar. Indonesia sekarang sedang masuk era bonus demografi kan ya. Nah, artinya mayoritas penduduk kita tuh adalah generasi muda, termasuk Gen Z, kelompok usia produktif antara 25 sampai 34 atau 35 tahun, tuh saat ini di Indonesia sedang mendominasi. Ini bisa dijadikan kekuatan, tapi juga bisa jadi bumerang kalau anak mudanya apatis, nggak peduli politik. Nah, kalau itu yang terjadi, maka demokrasi bisa jatuh ke tangan elit yang hanya mikirin diri sendiri. Tapi teman-teman, kalau anak mudanya melek politik, kritis, ikut berpartisipasi, maka arah bangsa kita ini bisa berubah. Nah, dalam buku Indeks Partisipasi Pemilu, jelas saya tuliskan bahwa kualitas demokrasi itu bukan sekedar angka partisipasi di TPS. Partisipasi harus bermakna. Memilih dengan sadar, ikut mengawasi jalannya pemilu, jadi bagian dari sejarah demokrasi, bukan sekedar penonton. Nah, teman-teman, Gen Z Nepal itu sudah menunjukkan loh ya keberanian mereka gitu. Pertanyaannya, Gen Z Indonesia siap nggak? Jangan tunggu demokrasi runtuh dulu baru bergerak. Jadi teman-teman, kisah Nepal ini bukan hanya tentang mereka, ini juga tentang kita gitu ya, tentang bagaimana demokrasi itu bisa rapuh, tapi juga bisa kuat kalau rakyatnya berpartisipasi dengan bermakna. Susila Karki, Perdana Menteri yang baru itu memberi pesan sederhana tapi dalam banget. Jabatan itu titipan, demokrasi ada di tangan rakyat, terutama generasi mudanya. Nah, muncul pertanyaan penting nih teman-teman. Pertanyaan pentingnya adalah tentang Gen Z Indonesia. Jadi lagi-lagi
Kita tuh wajar mempertanyakan apakah sudah siap Gen Z Indonesia ini? Siap menjadi motor demokrasi, siap memilih dengan bijak, siap mengawal suara mereka, atau justru diam dan membiarkan masa depan ditentukan orang lain. Lalu menurut kamu, apa pelajaran paling penting dari Nepal ini untuk Indonesia? Coba tulis di kolom komentar, kita diskusikan bersama. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Nonton tanpa subscribe itu rugi banget, karena di channel ini kita akan belajar bareng. Bukan cuma tentang politik, tapi tentang masa depan demokrasi yang akan kita wariskan untuk generasi berikutnya.